selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Sagittarius ya di bulan November 2025. Oke Sagi, ini general reading buat November 2025. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Sagittarius 2025. Sekali lagi 2025. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja Sagi di kartu yang pertama ya. Di November kita akan lihat dulu situasi dan kondisi kamu seperti apa. Aku lihat dalam situasi dan kondisinya Sagi di November, ada aja ya orang-orang tuh yang selalu kayak memandang negatif kamu. Mau sebagus apapun kelakuan kamu, omongan kamu, perbuatan kamu selama ini, tetap aja ada orang-orang yang gak suka sama kamu. Dan gak enaknya orang-orang yang seperti ini di November nanti kalau aku lihat lumayan banyak gitu, ada beberapa orang lah ya. Tiba-tiba mungkin yang awalnya baik jadi kayak mandang kamu sinis, ngeliat kamu sinis, atau juga tiba-tiba kayak adanya penolakan gitu, atau tiba-tiba yang biasanya sering WA-WA-an apa tiba-tiba kok ngilang nih orang ya. Ini ada semacam apa ya, pandangan negatif lah, lumayan ya, ada beberapa pandangan negatif yang menghampiri kamu di November ini dari mata orang lain tentunya ya. Cuma penyebabnya apa nggak tahu ya. Kalau kataku sih, kalau memang kamu nggak ngerasa aku kayaknya nggak buat salah apa-apa, aku nggak ngapa-ngapain kak, ya fix berarti cuman nggak suka aja ngelihat kamu gitu. Entah sebelumnya pernah sakit hati sama kamu ya, atau pernah iri sama kamu, nih jadinya kayak gitu. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang terus mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan November? Salah satunya adalah tentang ketenangan perasaannya kamu. Semakin tenang perasaan kamu, semakin kamu di sini memandang segala sesuatunya itu dengan dewasa dan dengan cara dewasa ataupun dengan pandangan yang bijaksana, maka ini pandangan sini-sini nggak akan jadi masalah buat kamu ya. Terus yang ketiga di sini, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Sagi ini cukup banyak hubungan-hubungan yang tidak stabil ya, antara kamu dan orang lain tentunya. Oke. Baik ini yang hubungan asmara, hubungan keluarga ya, atau hubungan antar tetangga juga bisa ya. Adanya hubungan yang kurang stabil sehingga di bulan November ini yang nggak stabil itu masih akan terus berlanjut ya kalau aku lihat seperti itu. Lalu yang keempat di sini, harapan dan ketakutan seorang Sagi. Harapan kamu bahwa di November ini akan ada situasi dan kondisi yang dimana pada akhirnya semua masalah yang sumbernya dari hati ini ya, yang mana sakit hati, patah hati, kecewa, itu bisa tersembuhkan semuanya, bisa di-healing dengan baik ya, trauma-trauma, oke. Kamu berharap bisa memaafkan, kamu juga berharap di sini bisa healing, melupakan, dan berharap yang terbaik buat kedepannya lagi ya. Meskipun pernah sakit hati sama orang lain, tapi kamu di sini harapannya adalah gimana caranya semua itu hilang ya, bisa dihempaskan gitu. Hal-hal yang bikin sakit hati kamu sebelumnya itu harapan kamu. Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa setiap rasa sedih kamu, patah hati kamu, sakit hati kamu, trauma kamu, depresi kamu karena orang lain itu masih akan menyelimuti dirimu kayak gitu ya. Kamu takut kamu masih mendung perasaannya ya. Terus yang keempat di sini, next stepnya gimana kak buat Sagi di November? Next stepnya sih kalau aku lihat memang, kalau aku lihat ada hal-hal yang dimana ini terkait dengan apa ya aku bilangnya Sagi ya, kebohongan-kebohongan ataupun orang-orang yang bersikap abu-abu. Di depan kamu ngomongnya lain, di belakang kamu ngomongnya juga lain gitu ya. Ini ada nih ya, di November akan seperti ini. Orang-orang yang di depan kamu ngomong manis, di belakang nyakitin, nyelekit gitu.
banyak bohongnya. Kalau di depan kamu fake, nah itu lebih tepatnya ya. Lalu yang keenam soal kondisi keuangan, gimana Kak? Kalau keuangan sih seharusnya aman-aman aja ya. Meskipun nggak ada beberapa hal yang mungkin nggak capai target banget, cuma kondisi keuangan kamu nggak yang sampai jadi nggak stabil di November ini gitu ya. Bagus-bagus aja sih, normal kayak ya flat biasa-biasa aja kondisi keuangan kamu, nggak yang turun merosot, nggak yang berlebih banyak juga ya, standar kalau aku melihatnya. Jadi ya stabil aja lah gitu ya. Lalu yang ketujuh, love life percintaan Sagi gimana Kak di November? Single, hati-hati kalau deket sama orang baru, siapa tahu dia mungkin pasangan orang ya. Kamu pokoknya single, hati-hati terhadap potensi pengkhianatan juga bisa kejadian sama single ya. Jadi sebelum dekat sama seseorang atau kenalan dengan seseorang itu cari tahu dulu latar belakangnya ya, seperti apa, apakah dia udah punya pasangan atau belum, tulus atau enggak, player kah orang ini atau gimana ya. Jangan sampai kamu yang kecintaan duluan. Kalau yang couple gimana Kak? Hati-hati, ada potensi cheating ya, perselingkuhan, pengkhianatan di November ini ya. Atau juga potensi pasangan berbohong sama kamu, ada masalah yang dia tutupin dari kamu yang mungkin dia belum bisa cerita. Itu di November nanti mungkin akan terhendus sama kamu. Kayaknya dia bohong ini deh, kayaknya dia ada nyimpen sesuatu deh dari aku. Entah itu masalah memang dia sendiri ya, atau di sini memang ada masalah kaitan dia dengan orang lain nih ya. Lalu yang ke-8, best actionnya gimana Kak buat Sagi di November? Best actionnya sih kalau aku lihat ya bersyukur aja sih ya. Bersyukur atas apapun yang sudah pernah kamu dapatkan di kehidupannya kamu, kelimpahan yang diperoleh ya, kemudian hidup yang diperoleh juga. Itu sih bersyukur kuncinya ya. Dan yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Sagi di bulan November? Outcome-nya sih kalau aku lihat masih ada yang namanya overthinking, keraguan-raguan ya, unek-unek yang sering atau terus-terusan dipendam sendiri. Sebenarnya ini nggak baik buat kamu, nggak sehat ya kalau seperti itu hatimu, perasaanmu, pikiranmu. Sehingga kalau aku bilang kamu butuh tempat deh kayaknya untuk curhat, cerita, keluarin semua unek-unek kamu, beban di hati kamu ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagi di November 2025. Ada loncat satu ya. Yang pertama, keberuntungan sebenarnya udah deket banget sama kamu ya. Jadi apapun itu jangan patah semangat, teruslah berusaha ya, jangan pantang menyerah dari apapun yang lagi kamu fokuskan. Terus yang kedua, di sini kamu juga dipesankan apapun yang mungkin akan gagal ataupun yang belum tercapai di November, sesungguhnya kamu sudah berusaha dengan cukup baik. Selebihnya takdir ya, mengikuti arahan takdir saja. Jadi kalau ada yang gagal jangan terlalu kecewa, masih harus melalui takdir aja kamu di sini ya. Usaha kamu sudah cukup Sagi ya. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan karena ada suatu circle romantik baru di November ini. Nah, ini sih lebih tepatnya kalau untuk single, hati-hati circle romantik baru di sini aku bilang tadi, karena ada potensi nih tentang orang-orang yang dekat sama kamu tapi berbohong di awal tentang statusnya dia atau backgroundnya dia seperti apa ya. Kalau yang couple gimana Kak? Kalau yang couple takutnya ini circle dengan orang lain ya, jaga pasanganmu. Selanjutnya mari kita lihat lagi pesan selanjutnya ya. Sagi, coba lihat kehidupan kamu lebih jauh ke depan pandangannya, jangan hanya mikirin tentang yang saat ini doang. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan coba lebih sedikit berbicara, dikitin bacot, lebih banyak pakai perasaan kamu dalam mengerjakan apapun ya. Terus yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan hormati, hargai perasaan kamu sendiri sebelum kamu mencoba untuk menghormati dan menghargai perasaan orang lain gitu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu untuk ini semua di November ya, energi paling kuat Sagi ada Virgo, sesama Sagi, Libra, Pisces, Sagi, Pisces lagi, itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.